Kadang dalam kehidupan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang omongannya setinggi langit, melintasi cakrawala dan di atas bintang-bintang. Nah, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa berpikir dan berbicara yang besar. Jadi dalam kehidupan ini kita bertemu dengan berbagai macam jenis manusia. Ada yang tidak percaya diri, ada yang terlalu percaya diri, ada yang hidup segan mati tak mau, tengah-tengah. Dan yang menariknya di masyarakat kita, kebanyakan ketika orang itu mengekspresikan rasa percaya dirinya dia, mengungkapkan apa yang dia yakini akan terjadi di masa depan, itu akan dicap sebagai manusia-manusia yang omong besar. Dan saya pun juga yakin kalau teman-teman semuanya juga pasti punya teman-teman yang di sekitar kalian yang kadang-kadang tuh ada omongannya tuh agak nyeleneh, agak berlebihan, porsinya di atas rata-rata orang-orang pada umumnya. Jadi manusia-manusia tersebut selalu dengan antusias menceritakan tentang hari esoknya dia, tentang suatu hari nanti aku akan bisa mencapai ini. Dan kita sebagai masyarakat seharusnya senang ketika kita mendapatkan teman-teman yang seperti itu. Akan sangat bermanfaat kalau kalian menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang tipe seperti itu. Kenapa? Karena setiap harinya dia akan mengisi kegiatannya dengan antusiasme, mengisi kegiatannya dia dengan penuh semangat. Dan manusia-manusia seperti itulah yang nanti di hari esoknya dia bisa menjadi manusia yang sukses dengan hasil usahanya sendiri. Jadi konsep berpikirnya adalah seperti ini. Bagaimana kita tuh berani berpikir yang besar dulu, dan kita berani mengungkapkan ke orang lain. Nah, ketika sudah berhasil diungkapkan ke orang lain itu, mau nggak mau kita punya rasa gengsi, rasa malu yang akan mendorong kita ketika kita lagi males. Contohnya, yang paling simpel, misalnya saya lah, dari pertama kali mau bikin video ini, saya bilang, wah saya mau menyelesaikan video ini 365 episode tanpa ada bolong satu hari pun. Sampai tahun depan saya akan selesaikan video ini. Itu ketika saya sudah ngomong di episode pertama, itu kalau episode 10 terus saya tiba-tiba, aduh males wes, tidak ada sesuatu yang mendesak loh ya. Jadi bukan karena sakit, karena apa, tapi cuma sekedar masalah, wah hari ini mau bahas apa ya, aduh nggak nemu topik wes, gak usah dibahas wes, hari ini gak usah bikin video. Nah kalau tiba-tiba batal cuma gara-gara males, kan isinya luar biasa, malunya luar biasa. Kenapa? Karena sudah terlanjur diungkapkan. Jadi mungkin ketika saya mengungkapkan, saya akan berusaha untuk bikin video full 365 episode, mungkin akan ada dua sudut pandang yang beredar di kehidupan masyarakat. Jadi yang pertama adalah mungkin akan ada yang memandang dari sisi yang positif, wah gila ya orang ini kok niat. Nah itu yang ada sisi negatif, orang ini kok terlalu percaya diri, emang dia yakin pasti selesai dalam waktu setahun. Nah jadi selalu ada dua tipe orang. Nah sama ketika teman-teman kita pun mengungkapkan sesuatu yang besar, misalnya dia bilang, wah aku 2 bulan pasti six pack, atau aku tahun depan pasti beli rumah, aku tahun depan pasti beli mobil bagus, segala macam. Ketika kita mendengarkan hal seperti itu, seharusnya kita mensupport mereka dengan mendoakan yang tulus. Oh iya bro, semoga tercapai cita-citamu. Dan kalian masih banyak-banyak menghabiskan waktu dengan tipe-tipe manusia seperti itu. Percayalah, karena kamu adalah siapa teman-temanmu. Dan kalau teman-temanmu itu sudah berani mengungkapkan, di masa depan saya mau jadi orang sukses, di masa depan saya mau jadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang, tentunya energi yang akan dia pancarkan dalam kehidupan itu akan mengalir ke Anda juga, kalau Anda punya hubungan yang baik dengan orang itu. Jadi satu hal yang saya pelajari, bahwa kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, itu tergantung dari kita punya karakter. Dan bagaimana terbentuknya karakter. Karakter itu dimulai dari sebuah pikiran dulu. Jadi kita membayangkan dulu, hari ini mau ngapain, minggu depan mau ngapain, bulan depan mau ngapain, hal positif apa yang bisa saya lakukan hari ini, bagaimana caranya saya hari ini bisa berkembang 1% lebih baik, besok naik lagi 1% lebih baik. Dimulai dari pikiran dulu. Yang kedua, naik level berikutnya dari ucapan. Jadi ngomong dulu, aku mulai detik ini mau rutin membaca buku selama 15 menit setiap hari. Mulai hari ini saya mau bikin video, rutin setiap hari bikin video, yang pokoknya masih bisa diupload di IGTV, berarti limitnya cuma di atas 1 menit aja. Nggak peduli apapun itu kontennya, yang penting bermanfaat bagi orang lain, saya akan buat setiap hari. Itu yang kedua, ucapan dulu. Yang ketiga, akan ada tindakan. Nah kalau tindakan sudah dilakukan terus-menerus ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama tindakan ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Kayak saya bikin video saat ini ya, hari ini episode ke-29. Ketika saya flashback lagi lihat video pertama, jadi beda ya. Jadi maksudnya kayak apa ya, energi yang saya salurkan,
hawa, tenaga yang saya curahkan kepada penonton, kepada kalian semua tuh, saya bisa merasakan beda jauh. Kenapa? Karena saya sudah melakukan ini 29 kali gitu. Belum lagi tek-teknya yang gagal, yang bolak-balik di-cut, bolak-balik dihapus segala macam. Ada beberapa tema yang saya sudah selesai syuting pun tak buang loh. Soalnya terlalu gila nih, ya tuh tak lihat. Yeah. Ini kalau sampai dilihat anak cucu suatu hari, malu. Jadi ingat teman-teman, kalau kalian punya manusia-manusia di sekitar kalian yang mereka selalu mengucapkan hal-hal yang besar, itu harus dipuji. Karena tidak gampang juga loh mengeluarkan kata-kata sesuatu yang bombastis, apalagi yang kebanyakan orang tidak bisa percaya. Contohnya kayak saya dulu waktu saya SMA, SMP, kalau ditanya orang, kamu cita-citanya apa? Saya pengen jadi presiden. Dan ketika saya mengucapkan hal itu, satu kelas, satu teman-teman saya, mereka bilang, gak mungkin pun mimpi kok, aneh-aneh ya tuh, gak masuk akal omonganmu. Tapi saya kepingin gitu, pengen bermanfaat. Kalau manfaat yang paling mantep untuk bangsa dan negara ya jadi presiden, ya tuh mengabdi sepanjang masa, ya kan gitu. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya kalian ketemu dengan teman-teman yang lagi semangat, lagi termotivasi tinggi untuk mengubah masa depannya, kalian jangan mengucapkan kata-kata negatif yang bisa merusak frekuensi otaknya dia. Misalnya ada teman kalian baru pulang dari seminar, ya toh, terus tiba-tiba ngomong sama kalian, bro, lihat ya kamu, suatu hari aku bakal menjadi orang sukses. Aku pasti bisa punya rumah banyak, bisa punya mobil mewah, bisa banggakan orang tua. Kamu lihat ya, suatu hari tidak terlalu lama, cukup 1, 2, 3 tahun ke depan, aku akan berubah 360 derajat. Jangan kalian memberikan respon, sepeda motormu tuh kehujanan di luar. Kamu kalau mimpi jangan tinggi-tinggi. Kamu nih aneh-aneh. Bapakmu kerjanya apa? Ingat ya, kalau kalian memberikan reaksi yang negatif seperti itu, kasihan. Mau bikin otaknya orang frekuensinya positif itu jauh lebih sulit dibandingkan mau bikin otaknya orang menjadi frekuensi yang negatif. Jadi kalau ada teman kalian datang sama kalian sudah semangat-semangat, ya tambah disemangati atau bumbuin dengan doa lah. Oh iyalah bro, aku doain ya semoga kamu bisa betul-betul sukses. Yang penting kamu harus semangat bro. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan yang ketiga adalah jangan kalian anggap sesuatu yang hari ini tidak ada, suatu hari pun tetap tidak ada. Contohnya ketika dulu Wright bersaudara, dia pengen menciptakan sebuah pesawat terbang, ya kan, mereka bersaudara ini pengen menciptakan pesawat terbang. Pada saat mereka ngomong ke semua orang pada saat itu, dia bilang, suatu hari saya akan buat manusia terbang ke langit, bisa transportasi dari sini ke sana dengan lebih efisien, lebih cepat, dan ngambang di angkasa. Pada saat itu yang namanya manusia bisa menciptakan sebuah alat untuk terbang, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena manusia-manusia yang lain itu tidak bisa melihat bahwa hal itu memungkinkan. Akhirnya mereka menghujat si Wright bersaudara ini. Kamu nih kalau mimpi kok aneh-aneh, ya kan? Udah bagus sekarang kita punya kereta kuda, ya kan? Jangan ngayal-ngayal kamu minta bikin pesawat terbang segala macam. Dan endingnya kita tahu bahwa Wright bersaudara berhasil membuat pesawat terbang. Ya, jadi begitulah teman-teman. Jadi ada 3 sikap yang harus kita terapkan kepada orang yang lagi bersemangat, kepada orang yang lagi kepengen membangun masa depannya dengan penuh antusiasme. Yang pertama, kita dekati. Karena dengan kita mendekati ya, aura semangatnya dia kan nyambung ke kita juga. Kan lumayan, kita tiap kali telepon sama dia, bina hubungan sama dia, selesai telepon sama dia, antusiasme kita naik, ya kan, semangat kita naik, semangat kita menjalani hidup naik, ya kan. Dan yang kedua adalah doakan. Jadi jangan merusak frekuensi otaknya dia, jangan mematahkan semangatnya dia dengan berkata, nggak mungkin lah bro, kamu jangan aneh-aneh, nggak masuk akal, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Kasihan. Jadi ketika otaknya dia positif, jangan kalian yang merubahnya jadi negatif. Dan yang ketiga adalah kita harus ingat apa yang hari ini belum ada. Tidak menutup kemungkinan suatu hari akan menjadi ada. Jadi misalnya kalian punya teman ingin menciptakan alat teleportasi atau alat mesin waktu segala macam, ya memang hari ini belum ada. Ketika sesuatu di tahun 2020 ini itu tidak mungkin atau tidak ada, tidak menutup kemungkinan pada tahun 2050 itu bisa menjadi suatu hal yang umum untuk semua orang bisa pakai. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.